Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari kalian bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Aziz Menan Pinandi. Saya selaku moderator dan sekaligus presenter dalam presentasi kali ini. Dan teman saya Yuji Nuniar selaku presenter juga pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai analisis biaya volume laba. Nah, teman-teman, pembahasan yang akan kita paparkan yaitu yang pertama adalah pengertian analisis biaya volume laba, yang kedua adalah titik impas dalam unit dan dalam rupiah penjualan, yang ketiga adalah analisis multiproduk, yang keempat adalah penyajian dalam bentuk grafik. Nah, teman-teman, pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian analisis biaya volume laba. Jadi, bisa kita singkat menjadi analisis BVL. Jadi analisis BVL itu alat yang digunakan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BVL ini ditekankan pada hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Nah, adapun kegunaan analisis BVL, yang pertama adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Yang kedua adalah membantu pemecahan masalah, perencanaan jumlah unit produk agar mencapai titik impas. Yang ketiga adalah memungkinkan manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai harga tingkat jual atau biaya terhadap laba. Yang kedua adalah titik impas dalam unit. Jadi, titik impas dalam unit itu keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Manfaatnya melakukan berbagai analisis bagi perusahaan. Nah, titik impas itu dibagi menjadi dua, yaitu titik impas dalam unit dan titik impas dalam rupiah penjualan. Titik impas dalam unit itu membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit, dan titik impas dalam rupiah penjualan itu membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi. Nah, pendekatan laba operasi itu dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Apabila ukuran unit penjualan sudah diketahui, maka rumusnya berubah menjadi laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurang biaya tetap total. Di sini ada contoh, yaitu diasumsikan bahwa PT Jaya Kaido memproduksi mesin motor. Untuk tahun yang akan datang, Direktur Keuangan telah menyiapkan laporan laba rugi prospektif sebagai berikut. Penjualan 1000 unit dikali 400.000 sama dengan 400 juta. Biaya variabel 325 juta. Margin kontribusi 75 juta. Biaya tetap 45 juta. Laba sebelum pajak 30 juta. Penyelesaiannya sebagai berikut. Harga jual produk sama dengan 400.000 per unit, biaya variabel 325.000 per unit, biaya tetap sama dengan 45 juta. Pada titik impas laba bersih sama dengan 0 sama dengan 400.000 dikali unit dikurang 325.000 kali unit dikurang 45 juta. Diperoleh 0 sama dengan 75.000 kali unit dikurang 45 juta. Nah, 75.000-nya dipindah ruaskan, lalu sama dengan 45 juta dan unit sama dengan 45 juta dibagi 75.000 sama dengan 600 unit. Maka PT Jaya Kaido harus dapat menjual sebanyak 600 unit mesin motor dalam rangka menutup semua biaya tetap dan biaya variabel. Lanjut, pendekatan margin kontribusi. Jadi, ini tuh merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Jadi, dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Atau jumlah unit dikurang biaya tetap total dibagi margin kontribusi per unit. Di sini ada contoh, biaya tetap total sama dengan 45 juta, harga jual per unit 400.000, biaya variabel per unit 325.000. Dirumuskan menjadi jumlah unit sama dengan 45 juta dibagi 400 dikurang 320 sama dengan 45 juta dibagi 75.000 sama dengan 600 unit. Unit penjualan untuk mendapat laba yang ditargetkan. Nah, untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual agar memperoleh laba yang ditargetkan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laba ditargetkan dalam bentuk rupiah. Yang kedua adalah laba ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Nah, di sini ada contoh laba ditargetkan dalam bentuk rupiah.
Diasumsikan bahwa PT Jaya Kaido ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta. Tentukan berapa jumlah mesin motor yang harus dijual untuk mencapai laba. Ini melalui pendekatan laporan laba rugi. Diperoleh 60 juta sama dengan 400.000 dikali unit dikurang 325.000 dikali unit dikurang 45 juta. Jadi didapatkan 105 juta sama dengan 75.000 dikali unit. Nah, 105 juta itu 45 juta dipindah ruaskan dan ditambahkan 60 juta dan diperoleh hasil 105 juta dan 75.000 itu didapat dari 400 dikurang 325.000. Selanjutnya 105 juta itu dipindah ruaskan dibagi dengan 75.000 dan hasilnya yaitu 1.400 unit. Untuk melalui pendekatan margin kontribusi diperoleh dengan rumus dan hasil sebagai berikut. Unit sama dengan 45 juta ditambah 60 juta dibagi 400.000 dikurang 320.000 diperoleh 105 juta dibagi 75.000 dan diperoleh hasil 1.400 unit. Yang kedua adalah laba ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Diasumsikan bahwa PT Jaya Kaido ingin mengetahui mesin motor yang harus dijual dalam rangka memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Maka laba operasi yang ditargetkan adalah sebesar 15% dari harga jual dikalikan kuantitas. Cara mengerjakannya itu melalui pendekatan laba operasi. Diperoleh hasil sebagai berikut, 0,15 dikali 14.000 dikali unit sama dengan 14.000 dikali unit dikurang 320.000 kali unit dikurang 45 juta. Diperoleh 60.000 dikali unit sama dengan 75.000 kali unit dikurang 45 juta. Dan diperoleh lagi 15.000 kali unit sama dengan 45 juta. Dan diperoleh hasil akhir yaitu 3.000 unit. Nah, 0,15 itu dari mana? Yaitu 15% dibentuk desimalkan. Dan 15.000 itu dapat dari mana? Dari 75.000 dikurang 60.000 karena 75.000 itu dipindah ruaskan. Lalu 3.000 itu dapat di mana? 45 juta dibagi 15.000 karena 15.000 itu dipindah ruaskan dan terjadi pembagian. Di sini ada target laba setelah pajak. Nah, target laba setelah pajak itu pada umumnya dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan cara mengurangkan pajak dari laba operasi sebelum pajak. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari laba bersih ada 3 cara, yaitu laba operasi dikurang pajak atau laba operasi kurung buka dikali tarif pajak dikali laba operasi kurung tutup. Laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak kurung tutup. Nah, untuk mencari laba operasi diperoleh laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak. Agar lebih memahami, di sini ada contoh PT Jaya Kaido ingin memperoleh laba bersih sebesar 56.250.000 dari tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Maka untuk mengkonversi target laba setelah pajak ke dalam target laba sebelum pajak diperlukan sebagai berikut. Nah, laba operasinya Penyelesaiannya sebagai berikut, 56.250.000 sama dengan laba operasi kurung buka 1 dikurang 0,25 kurung tutup diperoleh 56 juta tarif pajak sebesar 250.000 sama dengan laba operasi kurung buka 0,75 kurung tutup. Lalu laba operasi dipindah ruaskan menjadi sama dengan 56.250.000 dibagi 0,75. Maka unit yang harus dijual diperoleh hasil laba operasi sama dengan 75 juta. Pengenaan tarif pajak sebesar 25%, PT Jaya Kaido harus memperoleh laba sebelum pajak sebesar 75 juta agar memperoleh laba sebesar 56.250.000 setelah pajak. Maka unit yang harus dijual yaitu 45 juta ditambah 75.000 sama dengan 120.000. Nah, dibagi 75.000 sama dengan 1.600 unit. 75.000 itu dapat dari mana? Dapat dari slide sebelumnya. Di sini ada titik impas dalam rupiah penjualan. Nah, untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel itu perlu dinyatakan dalam persentase.
dari penjualan bukan dalam jumlah unit penjualan. Contohnya sebagai berikut. Data untuk 1000 unit mesin motor diperoleh pada tabel sebagai berikut. Nah, dalam penjualan, biaya variabel dan margin kontribusi itu berbentuk persentase. Bagaimana menghitungnya? Jadi, 325 juta dibagi 400 juta itu diperoleh 0,8125. Dalam bentuk persentase yaitu 81,25%. Nah, untuk rasio margin kontribusinya 75 juta dibagi 400 juta diperoleh 0,1875 atau dalam bentuk persentasenya yaitu 18,75%. Maka pendapatan penjualan PT Jaya Kaido untuk mencapai titik impas adalah diperoleh dengan rumus penjualan dikurang kurung buka 1 dikurang rasio biaya variabel kurung tutup dikurang biaya tetap. Nah, diperoleh lagi 0 sama dengan penjualan dikurang 1 dikurung buka 1 dikurang 0,8125 kurung tutup dikurang 45 juta. Dan diperoleh hasil penjualan dikali 0,1875 sama dengan 45 juta. 0,1875 itu dapat dari mana? Yaitu 1 dikurang 0,8125. Dan dipindah ruaskan. Dan diperoleh hasil penjualan sama dengan 240 juta rupiah. Nah, oleh karena itu PT Jaya Kaido harus memperoleh pendapatan sebesar 240 juta rupiah dalam rangka mencapai titik impas. Target laba dan pendapatan penjualan. Berapakah pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh PT Jaya Kaido agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta? Nah, dirumuskan sebagai berikut, penjualan sama dengan 45 juta ditambah 60 juta dibagi 0,1875. Diperoleh, penjualan sama dengan 105 juta dibagi 0,1875. Diperoleh lagi, penjualan sama dengan 560 juta rupiah. Jadi, PT Jaya Kaido harus memperoleh pendapatan sebesar 560 juta rupiah untuk mencapai laba sebesar 60 juta rupiah. Di sini ada perbandingan kedua pendekatan. Pertama itu, rumus pendapatan penjualan memungkinkan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila memang hal tersebut dikehendaki, namun pendekatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multi-produk. Di sini ada analisis multi-produk. Dicontohkan, PT Jaya Kaido memutuskan menawarkan dua model mesin motor, yaitu harga mesin motor A sama dengan 400.000 dan harga mesin motor B sama dengan 800.000. Biaya variabel unit mesin motor A sama dengan 325.000 dan mesin motor B sama dengan 600.000. Departemen pemasaran dapat memperkirakan menjual mesin motor A sebanyak 1.200 unit dan mesin motor B sebesar 800 unit. Laporan laba ruginya sebagai berikut. Ini adalah laporan laba rugi dari PT Jaya Kaido mengenai penjualan mesin motor A dan mesin motor B. Bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Pendekatan titik impas dalam unit itu perusahaan yang memproduksi multiproduk ingin sekali mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk masing-masing produk. Misalkan perusahaan menghasilkan 2 produk, maka akan terdapat 2 margin kontribusi. Mesin A margin kontribusi per unitnya yaitu 75.000 dikali 400.000 dikurang 325.000. Nah, untuk mesin B margin kontribusinya per unitnya itu 200.000 dikali 800.000 dikurang 600.000 rupiah. Penentuan impas masing-masing produk. Nah, titik impas mesin A itu diperoleh dari biaya tetap langsung dibagi harga dikurang biaya per unit. Sama dengan 30 juta dibagi 75.000 diperoleh 400 unit. Nah, angka-angka ini tuh dapat dari mana? Dari tabel laba rugi yang telah saya beritahukan sebelumnya. Terus titik impas mesin B itu didapat dari mana? Biaya tetap langsung dibagi harga dikurang biaya per unit.
yaitu 40 juta dibagi 200.000, diperoleh 200 unit. Nah, maka 400 unit mesin motor A dan 200 unit mesin motor B harus dapat dijual untuk mencapai titik impas. Pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan diilustrasikan informasi yang sama dengan pendekatan sebelumnya. Sebagai berikut, penjualan 1.120 juta, biaya variabel 870 juta, margin kontribusi 250 juta, biaya tetap total 96.250.000, laba sebelum pajak yaitu 153.750.000. Nah, ditanyakan berapa pendapatan penjualan harus diperoleh untuk mencapai titik impas. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, biaya total itu tadi 96.250.000. Nah, untuk mencari rasio margin kontribusi itu 250 juta dikurang 1.120 juta diperoleh 0,2232. Nah, penjualan impasnya itu sama dengan biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Diperoleh 96.250.000 dibagi 0,2232 dan dihasilkan Rp431.228.000. Sekarang masuk ke dalam penyajian dalam bentuk grafik. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu grafik volume laba dan grafik biaya volume laba. Untuk grafik volume laba itu ada 3 poin. Yang pertama adalah grafik volume laba menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan volume penjualan. Yang kedua itu dalam grafik ini laba operasi merupakan variabel dependen dan unit adalah variabel independen. Yang ketiga yaitu grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi. Untuk grafik biaya volume laba, grafik biaya volume laba ini menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Di sini ada asumsi-asumsi dalam analisis PVL, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pendapatan, fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, harga, biaya tetap total, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang kelima itu harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu asumsi BVL konvensional dan biaya berbasis aktivitas. Nah, asumsi BVL konvensional itu semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel. Yang kedua itu biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Untuk biaya berbasis aktivitas atau ABC itu biaya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Atau yang pertama itu unit, volume penjualan, non-unit itu jam mesin, jam listrik, setup, dan lain-lain. Formulasi atau rumus perhitungan ABC diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, laba operasi. Laba operasi ini sama dengan total pendapatan dikurang kurung buka biaya tetap ditambah kurung buka biaya variabel per unit dikali jumlah unit kurung tutup ditambah kurung buka biaya setup dikali jumlah setup kurung tutup ditambah biaya per jam mesin dikali jam mesin kurung tutup. Margin kontribusi diperoleh sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap ditambah kurung buka biaya setup dikali jumlah setup kurung tutup ditambah kurung buka biaya per jam mesin dikali jam mesin kurung tutup dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Alhamdulillah presentasi telah selesai dipaparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Lalu selebihnya saya serahkan kepada Yuzi untuk sebagai penanggung jawab dari sesi pertanyaan. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.